Kisah-kisah tentang misteri, hantu, dan horor punya penggemar tersendiri. Biasanya kabar datang dari mulut ke mulut dan membuatnya menjadi legenda di kota tertentu. Seluruh dunia punya kisah sendiri yang terkadang mirip. Kisah-kisah horor disukai di berbagai negara, seperti di Indonesia, masyarakat di Korea Selatan pun juga menyukainya. Cerita ini disampaikan turun-temurun, membuatnya tetap bertahan walau zaman semakin modern. Cerita hantu atau misteri ini seringkali membuat penasaran dan juga menarik dengan segala kengerian di dalamnya. Walaupun penakut, terkadang orang-orang masih suka mencuri-curi dengar, ingin tahu atau menontonnya di balik selai jari saat tayang di layar kaca. Pada tahun 1890-an, seorang Amerika datang ke Korea Selatan, menggambarkan kalau negeri ginseng ini adalah tanah bagi jin dan hantu. Terdengar aneh, namun begitulah yang biasa terdengar pada masa itu. Banyak legenda dan mitos hantu yang beredar di tengah masyarakat, membuat julukan ini bisa jadi benar adanya. Di balik keseramannya, ternyata makhluk hantu-hantu ini memiliki asal-usul yang kelam. Yuk simak 9 kisah hantu paling menyeramkan di Korea berikut ini. Dalgal Gishin atau hantu telur. Terdengar imut-imut dan tidak menakutkan. Hantu telur apa yang membuatnya ditakuti? Ini bukan sejenis telur ayam atau bebek, namun hantu tanpa wajah yang keseluruhan mukanya datar seperti telur. Hantu ini digambarkan mempunyai perawakan kecil, bahkan terkadang mempunyai bentuk tangan dan kaki yang aneh. Kabarnya mereka tidak mempunyai emosi karena juga tanpa wajah. Menurut kepercayaan, sosok seperti telur ini terjadi karena mereka dikutuk. Biasanya hantu ini banyak terlihat penampakannya di gunung-gunung saat para pendaki merasa tersesat dan kehilangan arah. Nah, walaupun terlihat begitu menakutkan, namun jangan coba-coba bertemu dengan mereka. Karena siapapun yang bertemu dengan mereka secara otomatis disebut akan meninggal dalam waktu yang singkat. Dan disinilah letak kengeriannya, sehingga siapapun yang mendengar cerita ini saat kecil pasti ketakutan. Ungkap Kim Son-hwa, salah seorang warga Seoul. Mereka akan muncul dan membunuh manusia yang melihatnya dengan cara memerah kehidupan mereka. Cheksin atau hantu kamar mandi. Bagaimana rasanya sedang terburu-buru di kamar mandi, malah menemukan makhluk berambut panjang di sana? Inilah salah satu kisah horor di Korea yang paling banyak dibicarakan di Korea Selatan. Kisah hantu yang tiba-tiba muncul di kamar mandi ini membuat takut banyak anak-anak. Terutama kalau kamu harus ke kamar mandi malam-malam dan membayangkan hantu ini akan muncul di belakangmu, tentu itu akan sangat menyeramkan. Kabarnya, seseorang yang tidak ingin berhadapan dengan penunggu kamar mandi berambut panjang ini harus batuk sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Kalau tidak, hantu ini akan menyerang dengan menggunakan rambut mereka. Bagaimana mengerikan, bukan? Bulgushin atau hantu air. Bulgushin merupakan legenda hantu air yang biasanya muncul di dekat danau, laut, bahkan dalam bak mandi. Mereka sering menampakkan diri dengan pakaian yang selalu basah dan digambarkan memiliki lengan yang sangat panjang. Hantu ini dipercaya telah mati dengan cara tenggelam. Karena terbelenggu dalam trauma kematian, roh orang ini tidak menyadari bahwa dia sudah mati dan akhirnya mengejar perenang lain untuk meminta bantuan atau sekedar menemani mereka berenang. Kadang hantu air digambarkan sebagai sosok berambut hitam dan panjang, serta tangan yang suka menarik kaki perenang. Gumiho atau rubah ekor 9. Gumiho adalah makhluk yang muncul dari cerita rakyat dan legenda Korea. Menurut cerita tersebut, rubah yang hidup ribuan tahun berubah menjadi Gumiho, seperti Kitsune Jepang dan Hulijing Tiongkok.
Tidak hanya menampakkan diri dengan berwujud menyeramkan, Kumiho juga sering menampakkan wujudnya sebagai seorang wanita cantik yang menggoda para kaum pria. Salah satu yang menyeramkan dari kemunculan hantu ini adalah akan membuat korbannya mati dengan cara diambil hati maupun jantungnya yang kebanyakan adalah para kaum lelaki. Chonyo Guishin, hantu perawan. Kalau di Indonesia ada kuntilanak, di Korea ada Chonyo Guishin. Guishin sendiri berarti hantu. Chonyo Guishin adalah hantu perawan, punya penampakan yang sama dengan kuntilanak. Berambut panjang dan mengenakan pakaian panjang berwarna hitam. Mereka termasuk ke dalam mitos cerita supranatural Korea. Konon dalam hantu ini bergentayangan karena belum menunaikan tugasnya sebagai wanita secara sempurna selama hidupnya, alias belum menikah. Akhirnya mereka meninggal dalam keadaan tidak tenang dan menghantui tempat-tempat kosong seperti sekolah lama, gudang, bangunan yang ditinggalkan, sampai hutan. Balgan Masko Guishin atau hantu masker merah. Kisah hantu ini awalnya berasal dari Jepang pada tahun 1970-an dan menyebar dengan cepat ke Korea. Kisah hantu perkotaan ini hilang dan muncul begitu saja. Sempat sangat dibicarakan pada tahun 90-an dan kemudian menghilang dan muncul lagi pada tahun 2000-an. Kisah hantu ini dipercaya menjadi korban pelajar sekolah menengah atau SMP. Hantu ini muncul sebagai sosok yang memakai masker berwarna merah. Ia akan menghampiri korbannya dengan bertanya, "Apakah aku cantik?" sambil membuka masker dan memperlihatkan sobekan bibirnya yang mencapai telinga. Keselamatan para korban tergantung pada jawaban mereka. Taksi pencuri organ tubuh. Cerita horor ini mulai terkenal di Korea melalui sebuah screen cap percakapan di KakaoTalk yang beredar bebas. Dalam obrolan itu, seorang teman memperingatkan temannya tentang taksi yang selalu berkeliling untuk memanen atau mengambil organ tubuh para penggunanya. Dalam obrolan itu diceritakan ada seorang pria yang menaiki taksi itu dari balai kota. Lalu pria itu ditemukan lehernya sudah tertusuk dengan jarum. Selanjutnya, yang dia sadari adalah dia ditelantarkan di sebuah perkebunan dengan perut yang berdarah. Kemudian saat dia ke dokter diketahui kalau salah satu ginjalnya sudah tiada. Kisah hantu Jaeyuro. Jaeyuro adalah lajur jalan raya antara kota Goyang dan Paju terletak sedikit utara Seoul. Banyak sopir yang mengaku telah melihat seorang wanita muda seperti sedang mengenakan kacamata hitam menunggu di pinggir jalan. Namun ketika mereka mendekati sosoknya, mereka segera menyadari bahwa dia sedang tidak memakai kacamata hitam. Ternyata gadis itu tidak memiliki mata. Hanya ada 2 lubang hitam di antara hidungnya. Sudah banyak sopir yang akhirnya melarikan diri setelah melihat sosoknya. Tidak ada yang tahu kebenaran di balik sosok misterius ini. Asrama wanita berhantu. Pada tahun 1999 di sebuah universitas kecil di pedesaan, 2 mahasiswa senior bernama Kang Ji-hyun dan Lee So-yeon meninggal di sebuah kamar asrama. Sejak kematian 2 mahasiswa itu, mahasiswa di asrama mulai mendengar suara-suara aneh. 2 hantu mahasiswa ini muncul pada malam hari dan bertanya, mengapa ada mahasiswa yang berada di kamar mereka? Sejumlah orang percaya jiwa dari 2 wanita tidak akan beristirahat sampai mereka lulus kuliah. Cerita ini hanya beberapa dari kisah hantu urban yang dipercaya oleh masyarakat Korea Selatan dan sempat membuat heboh. Suka dengan kisah misteri atau legenda di seluruh penjuru dunia? Jika kalian suka, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Dan sebelum itu, kalian harus siap-siap dengan kengerian berikutnya. Bye-bye.